بجزولك فاطمة بجزولك بجزولك محت سراج جميعهم وفروعهم من انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب أربعين نووي وجميع شروخه الأربعين النووي جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا لا حول ولا ولتيسير أمورنا ولتزيين مرادنا ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, al-hadithu thaminu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tawi iku hadis. As-thaminu kang nomor 8 apa al-hadis? As-thaminu kang nomor 8 lagi saking Abdullah bin radhiyallahu ta'ala anhu. As-thaminu kang nomor 8 lagi saking Abdullah bin radhiyallahu ta'ala anhu. Kawan. La ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang den sembah kelawan hak iku maujud. Illallahu angin Allah wa anna Muhammad dan lan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa yuqimu lan hingga jumenengake sapa nas wa yuqimu lan hingga jumenengake sapa annas as-shalata ing salat wa yu'tu lan menehake sapa annas az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Fa idza fa'alu mongko ari kalane nglakoni sapa annas illallah mongko ari kalane nglakoni sapa annas Muhammad dzalika ing mengkono syahadat ila akhirih rasul asamu mongko njogo ngreksa sapa annas minni saking ingsun dima'ahum ing pira-pira gedhe annas dima'ahum ing pira-pira gedhe annas wa amwalahum lan pira-pira bondone annas az-zakat illa bihaqqil islami angin kelawan hak Islam illa bihaqqil islami angin kelawan hak Islam sapa annas mongko ari wa hisabuhum 'ala Allah zalika ing mengkono wa hisabuhum utawi katiti pirsane nas ngreksa wa hisabuhum utawi katiti pirsane nas ingsun wa hisabuhum utawi katiti pirsane nas gedhe anas iku 'ala Allah tetep ing atase Allah Subhanahu wa taala rawahu ngriwayatake yang al haditsus samin sapa al Bukhari al Imam al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim haqqil islami al haditsu utawi iki ku hadis atas kang nomor 9 apa al hadis illa bi Nabi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah dan riwayatake saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin nyatane Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi mana haitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum mau tawi barang Nabi Hurairah nah itukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh ing ma fajtanibu mongko ngedono sapa sira kabeh ing ma wa ma amartukum bi wa ma utawi barang amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum mau bi kelawan ma Fatu mongko nekakno sapa sira minhu saking ma amartukum mastata'tum ma ing barang istata'tum kang kebangkat sapa sira kabeh ing ma fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa inna ma ahlaka mongko angin pestine ngrusakake alladzina ing wong akeh
alladzina ing wong akeh min qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh fatu mongko apa sing ngrusakake apa kasratu masa ilihim akeh oleh takon alladzina akeh oleh takon alladzina waqtilafuhum lan bola baline alladzina lan bola baline alladzina ala anbiyaihim ing atase pira-pira nabine alladzina ing atase pira-pira nabine alladzina rawahu al-Bukhari wa Muslimun rawahu riwayatake ing al-haditsu tasi sapa al-Bukhari al-Imam al-Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim al-haditsul ashiru al-haditsu tawi iku hadis al-ashiru kang nomor 10 apa al-hadis an Abi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar diriwayatkan waqtilafuhum lan qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba innallaha sa'tamani Allah innallaha sa'tamani Allah iku thayyibun sapa Al-Bukhari iku thayyibun zat kang bagus zat kang bagus la yaqbalu ora nampa sapa Allah layak bal ora nampa sapa Allah illa thayyiban angin ing barang kang bagus wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalina wa innallaha lan sak temene Allah wa innallaha lan sak temene Allah iku amara perintah sapa Allah iku amara perintah sapa Allah al muslimina al mu'minina ing pira-pira wong kang padha iman al mu'minina ing pira-pira wong kang padha iman innallaha sak temene Allah iku thayyib bima kelawan barang amara kang padha kang perintah sapa Allah amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma nampa al mursalina ing para utusan Allah illa faqala lidawu sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa innallaha ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina sapa Allah kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma sangking mukminina ing pira-pira min thayyibati ma ing setengah sangking padha iman ing setengah sangking enake utawa halale utawa baguse barang anane banyak Pak thayyibat min thayyibati ma ing setengah sangking halale enake utawa baguse barang Allah taala razaqnakum kang maringi sapa ingsun Allah bima razaqnakum ya ayyuhalladzina wa masyaallah ya ayyuhar rusulu loncat berarti ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatin wa'malu sholihan min thayyibati ma ing setengah ya ayyuhar rusulu para utusan ing setengah kulu mangano sapa sira kabeh utawa kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibatin ing setengah saking pira-pira barang kang suci ing setengah saking pira-pira barang kang suci wa'malu lan amalo sapa sira kabeh sholihan ing barang kang bagus sholihan ing barang kang bagus wa qala ta'ala lan dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu thayyibati ma razaqnakum ya ayyuhalladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina kulu mangano sapa sira kabeh kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma ing pira-pira barang kang setengah saking enake halale utawa baguse barang amalu razaqnakum kang paring sapa ingsun ing sira kabeh ing mah razaqnakum kang paring sapa ingsun ing sira kabeh ing mah tsumma zakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yutilu kang gawakake sapa ar-rajul yutilu kang dawaake sapa ar-rajul as-safara ing lelungan as-safara ing lelungan as'asa hale ruwek-ruwek rambute sapa rajul hale ruwek-ruwek rambute sapa rajul akhbaro hale bleduken enak akhbaro hale bleduken ya muddu dawaake sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ilas sama imaring langit dia memanjangkan tangannya menengadahkan tangan ke arah langit berkata ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi do pangeran ingsun ya Rabbi do pangeran ingsun wa mat'amuhu hale utawi panganane rajul
Wamat amu wahali utawi panganan rojul, memang benar dia menengadakan tangan meminta ya Rob ya Rob, tapi makanannya iku haramun, barang kang haram. Wa masyrabuhu wahali bleduken lan utawi inumane ar-rajul iku haramun kang haram. Wa malbasulan utawi penganggone ar-rajul iku haramun kang haram. Wa hudhiya lan den wareki sapa ar-rajul ai syubya lan den wareki sapa ar-rajul bil harami kelawan barang kang haram. Fa anna yustajabu lahu, fa anna mongko saking endi, fa anna mongko saking endi yustajab den ijabai sapa lahu maring rajul, sapa lahu maring rajul. Rawahu riwayatake ing al haditsul ashir lan utawi rawahu riwayatake ing al haditsul ashir sapa muslimun imam muslim, sapa muslimun imam muslim pun iku haram. Pak cukup tambahin mana sekarang al haditsus samin ar-rajul ai syubya lantar sapa ar-rajul al haditsus samin an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Sekarang hadis yang ke-8, hadis yang ke-8, hadis yang ke-8 sapa muslimun imam diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab yang paling terkenal, Abdullah bin Umar. Jadi ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, banyaklah. Kalau disebut Ibnu Umar berarti anak laki-lakinya Sayyidina Umar, itu namanya Abdullah. Asli ya anaknya akeh, tapi yang paling masyhur itu Abdullah bin Umar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini pernah meriwayatkan satu hadis. Anna Rasulullah qol, bahwa Rasulullah pernah satu ketika bersabda, daunya Kanjeng Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Kanjeng Nabi Umar berkata, umir aku diperintah. Jadi umir aku diperintah. Kalau ngaji kitab, nah anak laki-lakinya Sayyidina Umar, salah satu salah satu alasan tujuan dibuangnya fa'il pelaku kan bahasa aku Nabi diperintah, siapa yang merintah berarti kan dibuang, tidak disebutkan. Rasulullah pernah salah satu tujuan alasan dibuangnya fa'il pelaku dalam sebuah pembahasan itu salah satunya adalah lil ilmi bihi, karena sudah diketahuinya siapa pelaku. Abdullah bin Umar, karena sudah diketahuinya siapa pelakunya. Artinya kalau memang pelakunya sudah maklum, kalau memang pelakunya sudah jelas diketahui, maka failnya dibuang. Dalam kasus ini kan Nabi berkata umirtu, aku diperintah. Siapa yang memerintah Nabi? Salah satu. Kalau mana? Coba kau pengakuan Kanjeng Nabi. Buangnya fail. Ini maksudnya Pak. Jadi kok cara bahasanya syarah-syarah arba'in Nawawi ini keren disebutkan. Tidak ada di atas Nabi rutbah, pangkat di atas Nabi yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Maka kalau Nabi mengatakan umirtu, aku diperintah, maka tidak akan ada satupun al-amir, zat yang memerintahkan Kanjeng Nabi kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sudah diketahuinya siapa pelakunya. Ini cara bahasanya, kenapa kok Nabi itu memakai bahasa umirtu? Karena kalau Nabi pakai bahasa amaroniyallahu terlalu panjang. Padahal Kanjeng Nabi itu diberikan jawami'ul kalim, diberikan karunia dawu-dawunya itu singkat tapi padat penuh makna. Makanya pakai bahasa umirtu. Jadi pakai fi'il sama naibul fa'il saja. Kok cara bahasa kalau lengkap fi'il, fa'il, maf'ul terlalu banyak. Tidak ada di atas Nabi rutbah. Itu salah satu sirrinya. Nabi yang lebih sirrinya, hebatnya daunnya Kanjeng Nabi. Umirtu an uqatilan nas. Kanjeng Nabi mengatakan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk uqatilan nas, untuk membunuh, untuk memerangi, pakai bahasa para manusia. Jadi Kanjeng Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi, untuk menebas, untuk membunuh semua manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka satu mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syahadat beriman kepada Allah, beriman kepada Kanjeng Nabi satu. Itu wa yuqimus shalah, sirrinya. Ingat, waw yang ada pada lafaz wa yuqimu ini waw ataf. Ataf ke yashadu. Buktinya apa? Yashadu kan nasab. Nasab kan aslinya yashaduna, karena hatta ini ambil nawasib jadinya hatta yashadu, benernya dibuang.
hatta yashhadu wa yuqimu wa yu'tu. Diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Katakan Kanjeng Nabi, aku diperintah oleh Allah untuk memerangi, untuk membunuh para manusia sampai mereka bersyahadat. Mau bersyahadat kepada tidak ada Tuhan selain Allah, Kanjeng Nabi adalah utusan Allah, satu. Yang kedua, sampai mereka melaksanakan sholat. Yang ketiga, dan mereka membayarkan, melaksanakan yang namanya zakat. Tiga ini. Asab kan? Aslinya ya syahaduna. Sekarang pertanyaannya begini. Sebenarnya, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ketika manusia itu sudah melakukan tiga hal tadi apa bentuknya? Satu, dia bersyahadat. Yang kedua, dia sholat. Yang ketiga, dia zakat. Maka kata Nabi, asomu minni dima'ahum. Maka sungguh darah mereka, maka sungguh harta mereka itu telah terjaga. Artinya tidak boleh aku ganggu, tidak boleh diganggu oleh orang Islam illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak dalam urusan Islam. Artinya begini, Pak. Sekarang pertanyaannya begini. Cuma tiga hal yang menjadikan seseorang itu boleh untuk diperangi. Ini praktek ini. Contoh dari Kanjeng Nabi. Ketika orang itu kalau mau tidak diperangi oleh Nabi, maka dia harus melakukan tiga hal. Syahadat, dia bersyahadat. Sholat, zakat. Dia sholat. Tiga hal ini kalau dilakukan oleh mereka, mereka tidak diperangi oleh Nabi. Tapi kalau tiga hal ini tidak dilakukan oleh mereka, maka mereka akan diperangi, akan dibunuh oleh Kanjengnya. Tidak boleh aku ganggu. Cuma tiga hal. Ganggu oleh orang Islam. Cuma tiga hal. Bihaqqil Islam. Puasa tidak ada dalam urusan Islam. Haji nggak ada. Cuma tiga ya. Syahadat yang menjadikan sholat, zakat boleh untuk diperangi. Padahal kalau kita membahas loh, tiga-tiganya rukun Islam, mestinya kurang dua. Orang apa yang kurang? Puasa sama haji. Tidak diperangi oleh Nabi. Kenapa nggak ada? Dalam syarahnya dikatakan, nanggone judulnya syarah Arba'in Nawawi. Salat, zakat. Qauluhu fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum fa in qila fasawmu min arkanil Islam wa kadzalik al hajj wa lam yadhkurhuma fa jawabu anna as-sawma la yuqatalul insanu alaihi bal yuhbasu wa yumna'u at-ta'ama wasyaraba. Jadi begini. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu di dalam hadisnya mengatakan begini? Para manusia itu akan aku perangi, dan itu merupakan perintah dari Allah. Puasa sama haji. Sampai mereka mau bersyahadat dalam sholat dan zakat. Kok tiga tak ya? Berarti orang itu akan dibunuh karena tiga hal ini. Kalau mereka tidak sholat, dibunuh. Kamu lihat fikih kamu ngaji. Orang yang nggak mau sholat itu tergantung. Kamu nggak sholatnya kenapa? Oh, nggak sholatnya karena tidak mempercayai bahwa sholat itu wajib. Berarti dia nggak percaya sholat itu wajib. Kafir kamu. Murtad. Karena mengingkari kewajiban sholat, tidak mewajibkan sesuatu yang wajib dalam syarat, kafir. Tapi kalau kamu kenapa nggak sholat? Males Gus. Sholat kamu, kalau nggak sholat tebas. Nah itu memang seperti itu secara syariat. Kamu nggak sholat dibunuh kamu. Jadi diistitabah dulu, dimintai taubat. Kalau enggak dibunuh. Itu sholat. Orang itu akan. Yang kedua, zakat juga sama, Pak. Zakat itu kalau orang nggak zakat diperangi. Kamu lihat fikih kamu. Kamu kalau nggak percaya, itu loh kasusnya Abu Bakar As-Siddiq. Kamu nanti coba buka Google. Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan-golongan yang tidak mau berzakat. Jadi sepeninggal Nabi setelah wafat itu, Pak, banyak kelompok-kelompok Islam itu yang menolak untuk zakat. Mengingkari Kanjeng Nabi gelem bayar zakat kabeh. Mewajibkan sesuatu yang wajib. Nggak ketok, ngangel-ngangel nggak ketok. Tapi kalau begitu Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar, banyak kelompok yang menolak untuk zakat. Tebas mani zakah, maka mereka semua diperangi oleh Abu Bakar. Karena memang bunyi hadisnya seperti itu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kamu kalau nggak percaya cuma tiga tapi Pak, syahadat, Abu Bakar As-Siddiq, salat, kamu nanti zakat. Google. Loh Gus, berarti kalau nggak puasa nggak diperangi, nggak dibunuh? Enggak. Golongan-golongan ini fa'ingkila. Jadi kalau memang ada yang tanya, fasaumu min arkanil Islam. Puasa juga termasuk rukun Islam. Wa kadzalik al hajju, haji juga termasuk rukun Islam. Ketok ngangel-ngangel nggak ketok. Nah, itu Nabi haji juga termasuk rukun. Banyak kelompok yang menolak untuk zakat. Mani zakah. Kenapa Nabi tidak menyebutkan dalam hadis tadi? Kalau sama-sama rukun Islam dengan syahadat, sholat, zakat,
Tapi kenapa yang disebutkan itu cuma sholat, zakat, syahadat, tidak disebutkan yang namanya haji dan juga yang namanya puasa? Maka jawabannya an-shauma la yuqatalul insanu alaihi. Karena memang puasa itu tidak bisa menjadi alasan seseorang itu dibunuh karenanya. Memang ada yang ono wong enggak poso, kok poso tak beleh, enggak oleh, Pak. Enggak ada syarat seperti itu. Terus kalau ada orang nggak puasa, bal yuhbasu wa yumna'ut turab wa ta'ama wa syarab. Mentok kalau ada orang nggak puasa itu pegang, penjara, jangan kasih makan. Nabi tidak menyebutkan dalam artinya apa? Ya waya gak mangan. Ini menurut timingnya timing nggak makan. Kalau orang itu sampai puasa kok nggak puasa ya mentok seperti itu. Syahadat tidak disebutkan namanya haji. Sekarang begini Pak, yang namanya puasa. Jawabannya berarti Islam itu mengajarkan bunuh membunuh lagi. Karena memang tidak salah paham. Tidak bisa menjadi alat. Berarti Islam itu dari dulu mengajarkan untuk kekerasan bunuh membunuh. Karena memang zamannya dulu seperti itu. Enggak oleh, Pak. Enggak ada syarat seperti itu. Zamannya dulu seperti artinya begini. Sebenarnya bunuh membunuh dan lain-lain itu bukan menjadi satu hoyah, bukan menjadi satu puncak pegang daripada tuntutan syariat untuk dilaksanakan tidak. Tapi apa? Itu hanya menjadi wasilah. Itu hanya menjadi perantara. Perantara untuk apa? Perantara untuk menegakkan kebenaran. Oke. Maka kalau itu hanya perantara, bedakan Pak antara al-wasilah dengan al-ghayah. Bedakan antara perantara dengan tujuan. Kalau peperangan itu hanya menjadi sebuah wasilah, hanya menjadi sebuah perantara untuk kebenaran, maka kalau ada perantara yang jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, maka cara itu yang harus ditempuh. Bunuh membunuh dan lain. Makanya gue ngaji kitab I'anah gak percaya. Bab jihad, bab perang. Di bab jihad itu di awal-awal di kitab I'anah itu dikatakan, andai kata hari ini tapi ada wasilah perantara untuk menegakkan kebenaran yang jauh lebih ampuh daripada berperang, maka itu lebih wajib dilakukan zaman sekarang. Apa itu rupanya? Rupanya ngaji. Maka kalau itu hanya orang sekarang sudah usah Pak, pedangnya sudah usah, bedil usah, tinggal polisi ya. Antara perantara dengan hari ini sudah bukan saatnya kamu pegang pistol, pegang ayo berislam tegak sholat tegak, gak usah, tinggal polisi ya kebenaran. Meskipun kamu benar secara syarat, tapi kamu yang jauh tangkap polisi kalau begitu. Jauh lebih efektif. Terus waktunya apa sekarang? Ini loh, bil lisan, pakai mulut. Mulut kamu itu mampu menembus 1000 otak orang, mampu menembus 10.000 otak orang. Andai kata hari ini, jadi mulut ini jauh lebih efisien hari ini untuk menegakkan kebenaran. Secara perantara untuk menegakkan kebenaran daripada itu semuanya. Wajib dilakukan sekarang. Apa itu? Kamu bawa pistol, belum tentu orang nurut sama kamu. Mungkin dia nurut karena kamu paksa seperti itu. Tapi kalau orang itu terlanjur kena mulut kamu menerangkan satu daunnya Kanjeng Nabi, satu daunnya Allah Ta'ala, satu daunnya ulama, masuk dalam hati dia akan ikut dan ikut dalam kebenaran. Tangkap polisi kalau maka dari itu hari ini corona Indonesia yo bukan saatnya Pak pegang pedang ngapain jadi gangster kaya kira 1000 otak ngapain mampu menembus 10.000 otak orang buat apa ada waktunya itu. Jadi mulut ini jauh lebih efisien. Cuma memang seperti itu dulu kondisi secara perantara untuk menegakkan kebenaran daripada itu semua. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi. Kalau manusia itu sudah bersyahadat, kalau manusia itu sudah zakat, kalau manusia itu sudah salat, maka ketiga hal itu menjadikan darahnya, hartanya tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Enggak boleh. Maka dari itu hari ini berarti kalau nggak sholat, kalau nggak puasa, kalau nggak zakat boleh dibunuh Gus ya. Itu haknya pemerintah, bukan hak individu. Pada waktu ya memang diperang, memang dibunuh, tapi itu bukan hak individual, tapi hak pemerintah. Maka Nabi itu dawuh, kan Nabi itu pemerintah Pak. Nabi kan pemerintah. Setelah Nabi tidak ada digantikan sahabat Abu Bakar, Umar, itu pemerintah lah. Kalau kita tidak boleh sholat, maka kalau individual tidak boleh. Wah enak lah anak ngono. Atau bilang nggak sembahyang. Patanan hari ini diganggu. Kalau latihnya, tusuk tukang boleh. Nggak boleh Pak. Kalau begitu akhirnya saling bunuh membunuh. Tidak ada seperti itu. Kalau nggak sholat, tidak ada. Main hakim sendiri itu tidak ada. Itu wilayahnya pemerintah. Itu haknya pemerintah. Wilayahnya. Satu itu. Yang kedua, yang ini saya sampaikan. Berarti Gus, orang itu baru akan distatuskan Islam itu kalau dia mau melakukan 3 tadi. Orang itu akan dijaga keamanannya kalau dia melakukan 3 tadi. Jawabannya begini. Kanjeng Nabi itu sebenarnya sering membaiat, menerima ikrar Islamnya seseorang tanpa porsi paket yang lengkap. Tanpa porsi paket yang begitu akhirnya salahnya ya warna-warna yang mati Kanjeng ada. Pernah ada sahabat, bukan sahabat Sim sendiri itu tidak ada. Itu wilayah. Pernah ada seseorang wilayahnya
datang ke Kanjeng Nabi. Yang kedua, matur ke Kanjeng Nabi, sampaikan. Berarti saya mau baiat masuk Islam Kanjeng Nabi. Itu baru tapi saya sholatnya cuma 2. Islam yang ini aja. Itu bajingan kurang melakukan 3 tadi. Boleh aku tantem ya deh. Akan dijaga. Lu kira enak aja nih Pak. Melakukan 3 tadi. Ya Nabi saya mau masuk Islam. Tapi saya cuma mau sholat 2. Membaiat. Kira-kira aku sih dadi Kanjeng Nabi. Ikrar Islamnya. Enggak usah enggak paten. Papor. Pakai umat Islam. Enggak Pak. Kanjeng Nabi tetap tidak seperti itu. Tidak apa-apa. Tanpa porsi pakai. Saya ikrarkan kamu masuk Islam. Artinya apa? Ya. Memang orang itu beda Pak antara pengajaran kalau sudah di dalam dengan pengajaran ketika dia mau masuk ke Kanjeng Nabi. Matur ke Kanjeng Nabi. Itu satu kasus. Kasus yang lain. Nabi pernah juga dimintai apa ya? Ikrar. Jadi Kanjeng Nabi kalau wong mau ikrar ke Kanjeng Nabi mau masuk Islam. Tapi syaratnya Kanjeng Nabi saya nggak mau sedekah. Entah itu sedekah bimana wajib atau sedekah bimana sunnah. Mau sholat 2. Kalau sedekah wajib kan berarti zakat. Kira-kira aku sih dadi. Pokoknya saya nggak itu Kanjeng Nabi. Saya mau masuk Islam. Ya Kanjeng Nabi ya apa-apa. Islam. Oh enggak, Pak. Enggak apa-apa. Tetap tidak seperti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iku asline sahabat terus gregeten belok dapuran wong ngono. Tak teman yang Kanjeng Nabi. Ya kayak ngene gateli wae jadi cara ngono. Orang itu beda Pak temannya ini. Tapi enggak Pak, Kanjeng Nabi tidak boleh. Biarkan. Ketika dia mau masuk. Kenapa begitu? Karena ujung-ujungnya orang itu akan zakat dengan sendirinya, akan sedekah dengan sendirinya, akan lengkap salatnya dengan sendiri. Ikrar. Jadi Kanjeng Nabi kalau wong mau ikrar apa? Karena satu kebaikan itu mampu menjadi magnet penarik untuk kebaikan yang lain. Mana wajib atau sedekah? Iya Pak. Jadi mau nak bocah berarti zakat. Kalau gelem ngaji Gus, tapi kalau saya mendem enggak apa-apa. Itu Kanjeng Nabi. Saya mau masuk Islam. Berarti sampean murid mendem. Sopo sing murid mendem? Biyen mendem arek iki. Aku murid ngaji ngono. Sahabat terus gregeten, Pak. Dapuran wong ngono. Ngau te murid mendem. Sopo murid mendem? Mendem. Murid gateli wae. Aku murid ngaji. Lek mendem kan ben gawane. Aku gak mau kongkon mandek lho. Lek ati kita ora mandek kok ya lek ngaji mrene lho. Lho gak ngajar iki. Karena tidak mau ngaji akhirnya naik itu zakat dengan sendirinya. Itu namanya fikih dakwah itu seperti itu Pak, biasa. Bukan kita melegalkan sesuatu yang haram, enggak. Tapi memang semuanya itu ada prosesnya biasa Pak. Menjadi magnet penarik. Moro-moro nak bocah kowol enggak tahu sembahyang, enggak tahu apa-apa. Mendem sembarang kalian moro-moro sik. Mulai mrene, sembahyang 5 waktu jamaah kok biya bajiyah lho ya kali. Biyen mendem arek iki. Baye apa jenenge jam 8 kok duhan rolas begini tahajud minimal 11 lho mendem. Purun arek iki Pak. Ngaji lek mendem kan gak Gus. Tak mulai ya. Kongkon mandek ngajian. Ngono kuwi mesti Pak. Ndak bisa. Ngajar iki. Karena apa? Karena ndak ada fikih dakwahnya, ndak ada prosesnya. Mestinya ndak ada seperti itu. Gus saya mau mondok sini, tapi saya yang ngaji ala kadar. Iya wis Pak, apa semuanya itu ada proses. Itu aja. Nanti kalau dia sudah masuk, dia omongi pelan-pelan. Enggak tahu bayang, enggak tahu apa. Ayo ngono Pak ya. Mendem pelan-pelan. Mulai mrene, ora get-getan ngono kuwi, ora kenek, Mbak. Ndak bisa. Bayang apa jenenge mosok get-get ning ngono. Enggak ngaji kuwi. Minimal 11 loh. Hah? Lah hari ini banyak. Artinya apa sih? Bukan berarti para orang-orang alim-alim yang punya jamaah, punya masyarakat, punya santri yang perilakunya seperti itu. Berarti orang ini memang diizinkan sama kiainya. Adu ayam, minum-minum, bukan diizinkan Pak. Nanti kalau dia sudah ya sedikit-sedikit aja dibabat. Hah? Kamu tahu Rakholil itu Pak? Tahu Rakholil kamu? Rakholil As'ad Syamsul Arifin itu Bondo. Enggak bisa. Iku cara dakwah iki jalure Pak, apa jenenge? Gak ngaji kuwi. Aduh jago. Hah? Lah hari ini Pak. Hari ini lho aku ora ngerti nyoto lho, aku ora tahu soal itu. Berarti para orang-orang alim yang Rakholil itu ya ono ngadu ayam yo. Ya piye? Banyak dunianya seperti itu di sana. Santri yang akhirnya aku tahu kerunci itu Rakholil itu katanya ini memang diizinkan. Kalau anak uang ngono ayam jago. Ayam juaranya minum. Lah ayammu menang karo aku, melok aku. Tapi memang lah ayammu menang karo aku melok aku. Sedikit aja di. Lah ayammu kalah karo aku melok aku. Kamu tahu Rakholil itu, Pak? Hah? Kalau ayam kamu menang sama ayam saya, saya ikut kamu. Tapi kalau ayam saya kalah sama ayam kamu, saya ikut kamu. Saya ikut kamu. Aduh, Pak, apa itu Rakholil? Tidak ada ayam yang berhasil menang sama ayamnya Rakholil. Jadi wong bajingan koyo apa melok kabeh ora tahu soal beliau. Ya memang figur dakwahnya seperti itu gitu. Rakholil itu berarti ya ono ngadu ayam apa jenenge ku adu ayam gak apa-apa gak oleh. Itu di sana. Siapa ngomong oleh? Tapi wong kuwi gak ono dalane Pak Dijak. Rakholil itu katanya, "Ayo ngaji po." Gak kene. Ayam wong ku bendinane nang ngene kombong petik banyak. Lah ayammu menang karo aku, melok aku. Lah pancen bendinane iki ya dep-depane ngono kuwi ambek petik kuwi, Mbah. Kamu kalah karo aku. Carane wong ku gelem katut ya apa? Kancanono nang gone kuno. Ayam saya.
Ayo ikut kamu. Melak ngaji aku. Tapi kalau ayo melak sama ayam kamu, saya ikut kamu. Ora kene. Bonterin tetanggone musala lah kok mancik musala gak tau blas. Berhasil menang sama ayam. Liwate gak tahu. Wong bajingan koyo melok kabeh, Bro. Ngono lho, Mbah. Ya memang dakwanya seperti itu. Yo, berarti golek wis bar. Jenenge ku aduh. Golek wis bar. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Tapi sahabat segregeten asline. Tak temane kanjeng Nabi arek koyo ngene. Ayo ngaji kok. Mau ya mlebu Islam gak gelem sembahyang. Nang ngene kombong pet. Sembahyang mek loro. Cek enak. Tak temane arek. Mosok mlebu Islam kok gak zakat dan sak piye. Biasa, Pak. Caranya yang seperti itu sudah biasa. Kancanono nang nggone ku. Artine yo ngono kuwi porsinya masing. Melak ngaji aku. Porsinya masing. Ora kene. Banyak lah cerita-cerita seperti itu banyak. Bahkan kanjeng Nabi seperti itu ada. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Dan hisab urusan mereka itu adalah atas Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah Subhanahu wa taala. Artinya piye? Di dalam syarahnya itu, Pak. Di dalam syarahnya itu dikatakan, yakni man ata bi syahadataini wa aqamas salata wa ataz zakata asama damahu wa malahu. Thumma in kana fa'ala dzalik bi niyatin khalisatin shalihah fa huwa mu'min wa in kana fa'alahu taqiyah wa khaufan minas saif kal munafiq fa hisabuhu 'ala Allah wa huwa mutawallis sarair. Jadi begini, Pak. Gus, berarti kalau orang sudah sholat, sudah syahadat, sudah zakat, dia Islam betul berarti, Gus. Padahal banyak yang hatinya itu sebenarnya busuk, enggak niat masuk Islam mereka. Yang mereka takut aja sama Nabi, takut ditebas. Takut diperangi sama Nabi, akhirnya masuk Islam. Loh, itu urusan batin, Pak. Secara zahir kalau dia syahadat, kalau dia sholat, kalau dia zakat, dia kawan kita, dia saudara kita sesama muslim. Maka kita nggak boleh mengganggu mereka. Tapi saya tahu hatinya busuk, Gus. Itu urusan Allah Ta'ala, Pak. Kal munafik fahim. Nahkumu bidzawahir, wallah yatawallas sarair. Jadi begini, Pak, tugas kita manusia itu tugasnya dohir. Soalnya kita piye sembayang ya wis. Padahal banyak yang hati. Teman kamu kelihatannya gimana? Sholat dia syahadat. Ya sudah. Kelihatannya zakat, sholat ya berarti dia muslim. Tapi hatinya busuk, Gus. Wallahu yatawallas sarair. Itu urusan batin biar Allah yang ngurus. Kamu enggak tahu hakikat. Secara dohir kalau dia syahadat, enggak ngerti hakikat. Kalau dia zakat, maksudnya bajingan nguatin orang. Sekarang kalau ngurusin ngono, pokok wong itu iris ngaji, sembayang, zakat, ya sudah dia muslim. Pokok tinggal tadi syahadat, zakat, nahkumu bidzawahir, sholat muslim. Tapi niatannya nggak tulus, walah gas kita. Nggak usah kamu ikut-ikut itu. Tugasnya dohir. Wa hisabuhum 'ala Allah. Urusan itu biar diurus oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah mutawallis sarair. Allah yang mengurusi batin seseorang. Kamu enggak perlu ngurusi. Wallahu ya'lam. Pangeran ya. Urusan batin. Kan saya gak akeh ngono iku. Tukang ngurusi batine wong, ora tau ngurusi dohir. Ngerti hakikat? Wong niku lho ngaji ngelef buka ikhlas belas. Niate ngene. Kok roh buka wong dohir ngaji bisa buka yang. Bisa ketok atine wong ta. Menurut kan syahadat. Jadi kita itu enggak usah lah susah payah lihat muslim dia. Batinnya orang garu. Enggak tulus wah. Lihat dohirnya saja. Enggak usah kamu. Dohire wong iku kaji nyekel kitab ya api. Dohire wong iku nyekel Quran, ngafal Quran ya subhanahu wa taala. Dohirnya orang itu ngaji kitab ya bagus. Allah yang urusan hatinya bagaimana itu sakerso dia, terserah dia. Kok pengeran itu bainahu wa bainallah, itu antara dia dengan Allah. Enggak usah kamu sibuk ngurus itu. Hah? Dulu ngaji ngelef. Yang penting kasihnya aja. Kok cara ngono lho, Pak? Niate ngene. Kok roh? Kamu ndak apik. Apa yang kamu pahami ya dohire? Mulus yo wis. Urusan jeroane tak kok tukang servis. Sing paham tukang servis. Kok kamu gak ero? Lihat. Hah? Masuk kami kemeroham, gak ero. Kak padha tak jero nih, lho. Dalam lah ngono iku gak ero. Nyekel kitab ya kemeru ngono modelmu. Dohir seneng aku. Kan ya ngono, Pak ya. Cara tukang HP enggak paham HP kan delok jawabane tok. Oh, mulus ini secara dohirnya mulus. Sudah. Yang paham batinnya siapa ya? Yang paham aja. Terserah dia. Manusia juga begitu, Pak. Manusia itu hanya bisa melihat dohirnya saja. Itu antara dia dengan Allah Taala. Enggak usah kamu sibuk dohirnya saja dilihat. Urusan batin itu urusane wis. Kok cara ngono lho, Pak? Urusan itu biarkan. Apa yang kamu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Urusan jeroane tak kalau tukang servis. Wong sing paham tukang servis. Wong kamu gak ero. Al haditsu tasik. Masuk kami kemeruam. Sekarang hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qol. Sami'tu Rasulullah yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Manusia juga begitu, Pak. Manusia itu hanya bisa melihat dohirnya saja.
Hadis yang ke-9 ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini pernah berkata bahwa Rasulullah satu ketika pernah bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." 9. Daunnya Kanjeng Nabi, sesuatu yang aku larang, sesuatu yang aku larang kepada kalian semua, maka jauhi. Sesuatu yang aku larang kepada kalian semua, maka jauhi, tinggalkan. Kalau ada aku memerintahkan melarang sesuatu, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka lakukan mastata'tum, semampu kamu. Rasulullah satu ketika bersabda, "Mana anhu." Kalau untuk urusan larangan total tinggalkan. Total fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau urusan perintah, lakukan semampunya. Apa yang kamu mampu, lakukan. Artinya apa? Kalau kamu hanya mampu sebagian, bukan berarti harus kamu tinggalkan. Sesuatu yang aku larang kepada kasih contoh, Pak. Ini bunyi hadisnya Kanjeng Nabi. Bunyi hadisnya Kanjeng Nabi itu begini bahasanya. Melarang sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sesuatu yang dilarang oleh Nabi kepada kita, maka jauhi. Gak ada bahasa semampu kamu, gak ada. Gak ada. Maka tinggalkan, maka jauhi. Tapi sesuatu yang aku Nabi perintahkan kepada kalian semua, maka lakukan semampunya. Total tinggal. Artinya, kalau kamu tidak mampu melakukan 100%, hanya mampu 10%, bukan berarti harus kamu tinggal. Urusan perintah, lakukan 10%. Gak usah. Apa yang kamu lakukan? Gak mesisan lagi, Pak. Itu loh, bila nangani juru disarai. Qaulu wa ma amartukum bi fa'alu min mastata'tum. Fihi masail. Ini bunyi hadisnya Kanjeng Nabi. Di antara praktek-praktek ini, sesuatu yang diperintahkan Nabi, dilarang oleh Allah Ta'ala, yang mampu untuk dilakukan tapi tidak secara total, tetap dilakukan semampunya, adalah idza wujida ma'un lil wudu la yakfi fal azhar wujub isti'malihi summa yatayammam lil baqi. Kamu punya air, maka lakukan. Punya air separuh gelas aqua itu tidak mampu melakukan buat wudu cukup, gak cukup 10%, gak cukup buat wudu, gak cukup. Terus aku bukan berarti gak wudu gak cukup kok. Loh, ya tetap wudu. Loh, kan airnya buat basuh secukupnya. Basuhnya cukup aja, berarti habis itu dilanjut tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk ganti anggota yang tidak bisa dicukupi oleh Nabi. Artinya apa? Sesuatu yang diperintahkan Allah rupanya wudu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan secara keseluruhan, karena airnya hanya mencukupi sebagian saja, maka bukan berarti harus kita tinggalkan semua. Fa'tu minhu mastata'tum. Tetap lakukan semampunya, seadanya. Satu itu. Yang kedua, wa minna idza wujida ba'du fil fitrah fa innahu yajibu ikhraju. Sebentar lagi ini kan Ramadan, Pak. Terus besok ini akhir Ramadan, kita kan bayar zakat fitrah. Kewajiban bayar zakat fitrah itu bagi yang mampu, artinya memiliki kelebihan harta, sandang, papan, pangan untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya di malam dan di hari raya Idul Fitri. Misal, ini Gus, keluarga saya ini kalau kita tidak bisa melaksanakan, sudah beli beras untuk hari raya, sudah beli beras saja, maka bukan kebutuhannya sudah tercukupi semua, tapi tersisanya itu cuma beras 1 kilo. Tetap lakukan semampu. Cuma tersisa beras satu itu. Padahal zakat itu mestinya 3 kilo. Katakanlah secara mudahnya 3 kilo atau 2,5 kilo. Pokoknya segitulah. Ini kan Ramadan, Pak. Ini 1 kilo nggak cukup, Gus. Akhir Ramadan. Berarti saya nggak usah zakat. Yo enggak. Wajib tetap bayarkan 1 kilo itu. 1 kilo loh, zakat apa, Gus? Yajibu ikhrajuhu, tetap wajib dikeluarkan karena apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Perintah syariat seperti zakat. Kalau kamu mampu hanya sebagian, tetap laksanakan. Tetap sudah beli pelaksana untuk hari raya. Contoh yang lain. Wa minha ma idza wajada ba'dha ma yakfi li nafaqatil qaribi awiz zauja awil bahima fa innahu yajibu badluhu. Contoh. Padahal zakat itu mestinya 3 kilo. Oki menikah. Secara manfaatnya jelas menikah. Oki menikah. Setelah menikah, ya namanya pernikahan itu enggak hanya butuh perasaan, tapi butuh peruangan juga. Yajibu ikhraj, butuh nafkah. Satu ketika di hari-hari perjalanan pernikahan, Oki ini biasanya ngasih nafkah ke istrinya, memang kebutuhannya satu hari itu 100.000 misal. Satu hari 100.000 harus tetap. Misalkan memang kebutuhannya segitu. Yang lain, satu ketika Oki ini nggak punya uang, iki ono orang boleh wedek gak usah bisa nusyo. Soalnya kewajibanku 100.000, lagi orang boleh gak cukup loh, jadi bujur. Ya apa sih? Ya sok pulang ini musuh 12 nambah. Menikah. Itu namanya fa'tu minhu mastata'tum.
Ya, namanya pernikahan itu enggak hanya butuh fa'tu minhum mastata'tum. Artinya, kalau memang kita itu mampu melaksanakan perintah Allah hanya sebagian, di hari-hari perjalanan pernikahan. Bukan berarti biasanya ngasih nafkah ke istrinya kalau memang nggak bisa total, berarti tidak usah. Oh, enggak ada seperti itu. Satu hari 100. Makanya ada satu kaidah malayut roku kullu layut satu ketika malayut roku kullu layut roku julu. Ada yang mengatakan layut roku kullu. Soalnya kewajibanku 1.000. Sesuatu itu kalau tidak bisa digapai secara 100% secara total, bukan berarti harus ditinggalkan 100%. Itu namanya faktum. Sesuatu yang tidak bisa digapai 100% bukan berarti harus ditinggalkan 100%. Gilang kerja lembur. Kita itu mampu melaksanakan perintah Allah setengah 10. Ngaji separuh ya. Kang ngaji mulai awal lah. Kang ngaji bisa nih. Kang ngono. Kalau memang enggak. Masih setengah-setengah ya ngaji ae. Ngene lho, Mbah. Ada seperti. Hah? Makanya. Ya saya kan enggak ngono. Terlambat ya kalau budal. Terlambat enggak usah wis. Bisa nih. Kang ngaji. Budone setan. Malayudroku kulluh. Ada yang layudroku kulluh layudroku julu. Sesuatu itu kalau nggak bisa digapai secara total secara 100%, bukan berarti harus ditinggalkan 100%. Berarti harus ditinggalkan 100%. Bukan berarti harus ditinggalkan 100%. Bukan berarti harus ditinggalkan. Seperti itu. Kowe wis tuwek bodoh, enggak tahu ngaji, Pak yo. Wis tuwek. Wis tuwek aku sampe ngaji, gak usah ngaji wis. Ngaji wis tuwek. Sisan. Gak ono ngono kuwi. Lek kowe wis tuwek, kasep cara ngaji. Ya setidaknya kamu ada lah usah ngaji dikit-dikit. Masih ora iso kabeh. Ngono lho. Terlambat gak usah. Itu faktu minhum mastata'tum. Apa yang diperintahkan Nabi, kalau kamu tidak bisa melakukan semuanya 100%, maka setidaknya lakukan apa yang kamu mau. Karena bukan berarti sesuatu yang tidak bisa digapai 100% harus ditinggalkan 100. Bukan berarti harus ditinggalkan cuma dapat 1%. Tidak apa-apa. Daripada tidak sama. Nggak tahu ngaji, Pak ya. Saya kan gak ngono model. Ngaji, gak usah ngaji. Cara ngaji. Terus ketinggalan sang hadis, Kang ngaji wis. Eman. Ya justru kuwi eman iki malah gak ngaji kuwi eman. Kayaknya kamu ada lah yang ngaji dikit-dikit. Masih orang daripada telat terus gak ngaji. Kok masain? Kak, masih telat, Pak. Mending ngaji. Daripada gak blas ya. Apa yang diperintahkan? Mangga kan sih krungu. Tak kalimat, rong kalimat, telung kalimat. Kan semuanya 100. Daripada gak blas. Maka setidaknya itu namanya faktu minhu mastatat. Berarti sesuatu yang bisa digapai 100. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Iki bajul ya bayang. Harusnya kan umat-umat terdahulu cara ngaji, umat-umatnya nabi-nabi terdahulu itu justru kuwi emane malah gak ngaji kuwi semuanya dirusak, dibinasakan. Pada telat terus gak ngaji, dirusak, dihancurkan. Itu perkaranya hanya satu, kasratu masailihim. Perkaranya adalah karena terlalu banyak pertanyaan. Karena terlalu banyak pertanyaan. Karena terlalu sering bertanya kepada Kanjeng Nabi. Tidak ada nih, Pak. Jadi wong kuwi takon kuwi apik, tapi ono takon kuwi sing gak apik. Makanya jarine Quran itu latas alu an asya'a in tubdalakum umat-umatnya nabi-nabi terdahulu. Aku ayat-ayat situ-situ kan hafal aku. Latas alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan pernah kalian semua menanyakan sebuah hal-hal yang intub dalakum. Kalau disampaikan jawabannya kepada kalian semua tasukum, justru kamu semua malah merasa berat dengan itu. Kayak takok-takok. Barang jawab itu mendak ngono Gus lho. Kalau takok kan mau ngerti ngono. Karena terlalu bertanya kepada Kanjeng Nabi. Tidak ada nih, Pak. Lah kan ngono, Pak ya. Gempanya takok-takok. Gus hukumnya begini tuh gimana gempanya? Barang jawab itu makanya jarine Quran itu lalu lho iki jenenge latas alu an asya'in tubdalakum tasuk. Nah, dawuhe Kanjeng Nabi hafal. Orang-orang terdahulu itu banyak yang hancur, itu persoalannya kasratu masailihim. Karena apa? Karena kasratu masail. Karena terlalu banyak bertanya sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan kepada nabi-nabi. Contoh nih, kan Nabi nyapa dawu-dawu ngene iki moro-moro. Iki gara-gara ana sahabat, Pak. Ngono Gus lho, kok tak. Iki lho nanggone jerone sarai. Di tengah-tengah. Hah? Di tengah-tengah. Kan itu ada dawu begini, Pak. Takut-takut, Gus, hukumnya begini tuh. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ada dawu begini.
Tengah-tengahnya itu qauluhu fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. I'lam anna su'al ala aksamin. Perlu diketahui bahwa yang namanya bertanya itu ada beberapa pembagian. Takok itu masuk gak oleh Gus? Oleh. Tanya itu ada 4 pembagian. Satu, al-qismul awal su'alul jahil an faraididdin. Yang pertama adalah pertanyaannya orang yang bodoh, orang yang nggak paham, orang yang tidak mengerti. Bertanya tentang apa? Bertanya tentang faraididdin. Bertanya tentang kewajiban-kewajiban agama. Contoh, bertanya tentang wudhu bagaimana, syarat rukunnya gimana, begini bener apa enggak, begini membatalkan apa enggak, wudhu, sholat, puasa, jual beli begini sah apa enggak Gus? Ini itu namanya bertanya yang hukumnya wajib, karena itu bertanya tentang kewajiban agama. Wahada soal wajib, bertanya seperti ini hukumnya wajib. Wis bodoh gak takon bisa. Hah? Yang pertama adalah oh, gak ngerti kok hukumnya ngono. Lah makane gak ngerti takono. Gak ngerti kok bidek ae. Gak mengerti bertanya tentang apa? Itu satu. Wa alihi humila qawluhu talabul ilmi fardhatun. Contoh, dan maksud hadis yang sering kamu dengar, talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Itu ya ini. Bertanya tentang masalah kewajiban agama. Satu. Yang kedua, bisa apa enggak? Yang kedua, wal qismu tsani as-su'al 'anit tafaqquh fid din lalil amali wahdah mislal qada wal fatwa wa hadza fardhu kifayah. Yang kedua, bertanya dalam rangka untuk jadi alim di dalam ilmu agama, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk alim. Contoh ini, Gilang terus mulai terkenal sering ngaji, angel akhirnya koncone sering takon, Mas Gilang hukumnya gini, ini gimana Mas Gilang? Ini bukan masalahnya Gilang, Pak. Gilang tidak mengalami, kamu dengar. Andai kata Gilang tidak tanya kepada saya, udah ada masalah. Karena itu nggak dialami sama dia. Itu ya ini bertanya tentang masalah kewajiban. Cuma ada orang bertanya kepada yang kedua Gilang. Jadi Gilang ini bertanya untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada orang lain. Wah, ini hukumnya gimana? Ini bukan kewajiban fardu ain, tapi ini kewajiban fardu kifayah. Artinya apa? Karena memang dalam satu daerah itu harus ada satu orang yang mewakili atas nama bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat. Terkenal sering fardu kifayah. Jadi mau kue orang alim nggak apa-apa. Sementing kue dewi apa sih buat lakoni, apa yang kamu lakukan kamu tahu. Bukan masalahnya Gilang. Kalau urusan orang wis biarin. Semua kamu mau jangan apa. Tanya kepada saya. Itu soal yang kedua. Yang ketiga, al-qismu tsalits ayyas'ala an syai'in lam yujibullah alaihi wala ala ghairi wa ala hadza humilal hadis, untuk memberikan petunjuk kepada orang. Yang ketiga, bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan Allah kepada dirinya atau kepada orang lain. Takok barang sing awake dhewe ora ngalami, kancane ya ora takon ya ora ngalami, ora piye-piye nganggur atas nama bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nganggur. Inilah yang dimaksud dalam hadisnya Kanjeng Nabi, bahwa umat-umat terdahulu itu banyak yang menjadi repot. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaannya yang terlalu banyak diaturkan kepada para nabinya. Yang ketiga, al-qismu wa ala hadza humil al-hadis li'annahu qad yakunu fi su'ali tartibu masyaqqah bisababi taklifin yahsulu. Karena kadang pertanyaan itu justru menimbulkan adanya satu masyaqqah, keberatan yang muncul tersendiri karena kamu tanya. Kok barang sing awake dhewe ora ngalami. Gara-gara takon takutan dhewe ya. Ora ngalami, ora piye nganggur. Walihada, oleh karenanya Kanjeng Nabi mengatakan wasakattu an asya'a rahmatan lakum falatas alu anna. Dewe Kanjeng Nabi, aku ini mencoba untuk diam, tidak ngomong kepada kalian semua tentang beberapa hal sebagai bentuk belas kasih saya kepada kalian semua. Aku ini meneng pirang-pirang perkara ora boleh apa-apa seakan awak. Maka jangan kamu tanya tentang hal ini. Wong sing aku meneng kok takon. Karena wasakattu an asya'a rahmatan lakum fala tas'al. Maka kalau saya sendiri sudah mencoba diam dari beberapa hal, itu murni karena saya kasih sayang kepada kalian. Maka jangan tanyakan itu. Satu ketika juga wa an aliyin radhiyallahu taala anhu lamma nazalat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika Kanjeng Nabi itu menerima satu wahyu, Pak, satu wahyu Al-Qur'an yang bunyinya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Intinya kewajiban masalah haji. Umat Islam yang mampu wajib untuk berangkat haji.
Maka ketika Nabi menerima wahyu itu, rajulun, ada satu orang bertanya kepada kanjeng Nabi, "Aqula amin ya Rasulullah." Matan laku falat. Jadi lu takut kanjeng Nabi ini. Maka kalau haji itu setiap tahun tak kanjeng Nabi. Coba berapa hal itu murni karena kasih sayang. Enak-enak ono ayat turun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib berhaji bagi yang mampu. Itu ada orang tanya Pak kanjeng Nabi, hajjul baiti man istata'a ilaihi. Aqula amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib setiap tahun kanjeng Nabi? Al-Qur'an yang bunyinya apakah haji itu wajib setiap tahun kanjeng Nabi? Fa'ada bukan masalah haji. Fa'ada di mau. Fa'aradu anhu hatta ada marrataini aw salatan itu. Kanjeng Nabi Pak ditanya seperti itu, melengos. Kamu tahu melengos? Kembali gak ngerasaan. Betul kanjeng Nabi gak ngerasaan wong. Itu gak ngerasaan wong. Lek dijawab malah seakan ngono lho. Itu bukan berarti tidak memperhatikan orang, tidak menghiraukan orang, bukan. Tapi Nabi itu rahmah. Nabi itu kasihan kepada orang yang bertanya. Ada orang tanya, lah kok harus diplengos ini, saya takon ae. Bentahun tangan Nabi. Ngono aja. Wis gak dirasakno sik. Bentahun tangan Nabi. Kowe iki paham, kowe gak dirasakno duduk mergo kanjeng Nabi gak ngrasakno. Tapi kanjeng Nabi sakan karo awakmu. Fa'ada mau. Masa ikan ngono kira paham, Mbak? Aku takut orang dijawab belum. Kadang kini orang jawab ora pipi. Saken awakmu. Paham? Berbagi enggak ngerasaan. Wis wae takon gak tau jawab beles banget takon-takon. Aku gak jawab gak boleh apa-apa. Saken dapuranmu lho. Tutu kalau tak omongi pekerjaanmu haram terus piye? Kan orang tidak menghiraukan orang. Siap metu ta, Om? Kan gak tuh, Pak? Rahmah. Nabi itu kasihan. Kenyataan kan gak siap metu toh. Lah kok pekerjaan saya ini halal apa haram? Kok terus tak omongi haram terus siap metu ta? Gak dirasa ada sih. Bentar gak siap ya? Ngono lho, Pak. Kamu harus tahu kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi jadi kadang jawaban-jawaban itu tidak diungkapkan bukan karena bagaimana, tapi murni karena orang yang kamu tanya itu khawatir dengan kondisi kamu. Wis haram pun gak tahu jawab beles. Ya apa terus? Lha ngono juga sana. Dapuranmu lho. Tak pikir lek kamu takon tanya pekerjaan kamu halal apa haram itu kamu sudah punya persiapan pekerjaan yang lain. Kan enak ada jawab ya. Kenyataan haram. Mungkin pun kalau begitu saya tak keluar, saya tak kayak kerjaan yang lain. Enggak ya kenyataannya. Mbak iso ngene tok. Terus ya apa? Lho ngono tok. Ya cetakon aku ya apa itu urusanmu. Ngono lho, Pak. Kamu harus tahu. Mungkin takkan ya tak jawab. Repot dong zaman saya gitu, Pak. Kadang. Makanya kan Nabi ketika mendapatkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi murni Allah mewajibkan haji bagi umat Islam yang mampu. Wajib haji yang mampu. Takon. Akulah amin ya Rasulullah. Setiap tahun tak kanjeng Nabi yang namanya haji. Kerjaan kamu halal apa? Kanjeng Nabi faradu anhu tidak menghiraukan pertanyaan itu. Kan enak. Fa'ada marrataini aw salatan. Diulangi sampai 2-3 kali pertanyaan. Akhirnya kanjeng Nabi dawuh wa ma yushiku an aqula na'am wallahi law qultu na'am la wajabat walau wajabat lamastata'tum fatrukuni ma taraktum. Makanya kanjeng Nabi mendapatkan aku keprojut. Aku meh keprojut. Saya itu sudah hampir saja terpleset mengucapkan iya. Hampir saja. Padahal seandainya aku Nabi mengatakan iya, niscaya haji setiap tahun itu menjadi wajib. Dan kalau itu menjadi wajib, kamu tidak akan mampu melakukan itu. Maka dari itu, fatrukuni mataraktukum. Maka biarkan, jangan tanya kepadaku apa-apa yang tidak aku sebutkan. Lalu aku gadek ngomong bentahun, rasa mbok takokno bentahun nih. Ya pokoknya haji mampu ngono lho, Mbah. Aku ada takon ngono barang tak jawab ijo ini sini ngene piye itu saja. Oh gak boleh bentahun. Oh gak jadi beti jadi kanjeng Nabi. Kamu harus paham, Pak. Apa-apa yang tidak dibahas, yang tidak diungkap itu murni bentuk rahmat kepada setiap tahun itu menjadi wajib. Senenggane mau aku merucut. Iya. Menjadi wajib kamu. Kok 200 juta bentahun. 200 juta itu durung karuan oleh, Pak. Dari itu. Haji plus sih lho. Durung karuan oleh 200 juta, 500 juta kelakon. Lah kowe lek wong duwe duit apa gak wajib budal? Biarkan. Kan akeh to Pak wong sing duwe duit sak penuh. Apa-apa. Juara. Kanjeng Nabi iya. Berarti bentahun nak 500 juta ngene. Duit ono atine sing gak teko iku. Wis pokoke haji ada kuwi ta, Pak. Duit ono tapi atine sing gak teko. Makane dewe kanjeng Nabi fatrukuni matarok. Apa yang tidak saya sampaikan, kamu enggak usah banyak tanya. Apa yang tidak dibahas, karena kadang tidak disampaikan itu bukan karena apa-apa. Sakattu an asya'a rahmatan lakum. Falatas aluni an. Jangan tanyakan sesuatu yang tidak disebutkan. Plus sih lho. Yes. Durung karo oleh 200 juta, 500 juta. Oleh karenanya kelanjutan hadisnya ya tadi.
Umat-umat terdahulu itu banyak yang hancur tidak oleh karena apa-apa, tapi oleh karena satu. Terlalu banyak bertanya. Bani Israil saya takon-takon. Lek sing wajib takoni takoni. Lah kuwi sing wajib takoni ora takoni. Takok sing aneh-aneh. Ku sumpama dunia itu ada begini-begini. Apa tak takok ngono ora penting. Kamu enggak usah banyak tanya. Terus ngapa bayar dhewe? Enggak usah lah lek tanya-tanya barang sing enggak penting. Ya Ar-Rahman. Tanyakan yang kamu sendiri penting. Ke saya wudhu begini, siapa enggak? Ngono lho. Jangan tanya ya barang-barang enggak penting. Gus bumi datar apa bulat? Pentingnya apa kayak uripmu? Bundur ya kowe gak gelondong. Umat datar ya kowe ra nyapo-nyapo. Gak wajib kan ditanya. Oleh karena apa-apa, tapi oleh karena repot temen. Kok dijawab temen bumi bulat. Kok gak terima. Loh, saya enggak mengatakan begitu. Lek sing wajib takon repot ta. Wis repot. Takone ra takoni. Hah? Sing aneh. Repot ta. Iki jenenge latas aluan asya'in tubdalakum pun al haditsul asyir. Kan lanjut besok ila khilal. Tanyakan yang kamu sendiri penting. Ke Sewu Rahman Wahyudi, terima kasih Rahman Wahyudi. Ya barang Pak Joko, terima kasih. Rahman Wahyudi ini siapa? Terima kasih banyak Mas. Bundur ya kowe gak gelondong. Datar ya kowe ra nyapo-nyapo. Gak wajib kan ditanyakan. Hah? Yang belum follow temen. Kok dijawab temen bumi bulat. Kok ngene. Saya enggak mengatakan begitu. Repot ta. Wis repot ngene. Hah? Salam dugi warung pun di Mas Rahman. Ya itu dalam pun ikut ngaji ke sini on kita jaga warung. Kan lanjut bisa jamat. Waalaikumsalam. Rahman Wahyudi, terima kasih Rahman Wahyudi. Pak Joko, terima kasih. Rahman Wahyudi ini siapa? Terima kasih banyak Mas. Terus nih. Lebih mantun ngaos kula. Makanya ra kena diundang PK ket wau. Tap-tap ya. Tap-tap yang punya dilempar. Yang belum follow ayo tap yang punya dilempar aja sampai kalah karo Cak Mat ngisi ini kalah tak uri tap yo 1 2 3 gitu 3 kali aja ngetuknya di layar 1 2 3 gitu terus ngaji ke sini untuk kita jaga warung sehat ya Mat ayo gas tek gak ada langok terima kasih Mas terima kasih bener ini. Terus kuwi wis ora patek seneng karo aku. Musuh PK kali jenengan. Ya dijur kula. Jangan keluarkan dulu. Kali-kali aja. Kuwi ketoke apik kali kula. Punya dilempar. Mas, tapi asline kudu nikem ae lho wong kuwi. Siapa? Yo 1 2. Iku Mas Deni kuwi ketoke halus kali kula, tapi wis cara wong wis kudu ngene. Gak ada langok. Ikut ngalap barokah Gus, siap. Sing tua ngalah nih Gus. Mas Deni sehat Mas Deni. Kapan kesini Mas Deni? Mas Deni. Ora patek seneng karo aku. Mas Deni. Suka kali jenengan. Ya dijur. Ayo 4 mawar. 4 mawar. Sekali-kali aja 4 mawar, Cak. Gus selama bulan puasa niki mboten medal. Mas. Medal nopo jadwal ta? Tapi asline kudu nikem. Tidak begitu ada jadwal saya kalau Ramadan. Alhamdulillah. Sami kados kula Gus. Niki jadwal kula sebulan puasa niki kula tutup sedanten. Paling nggih maringi tausiah lare-lare niku nggih kados niku nek bengi-bengi niku ada lomong tapi wis Mas Deni. ora oleh popo. Alhamdulillah Mas Faiz doa yang sama kagem panjenengan. Siap Mas Deni pangestune juga sehat-sehat pokoknya. Ramadan. Mas, alhamdulillah dapat kabar baik. Aja 4 mawar. Napa niku? Selama bulan putrane Mas Deni diterima di salah satu universitas di Sydney. Jadwal saya kalau malah. Berarti sudah ndak di Malaysia apa Singapura kemarin? Lanjut ke Malaysia, lanjut ke Sydney terus alhamdulillah lagi lanjutannya itu Pak dapat beasiswa Gus. Alhamdulillah. Mari kita usia lari-lari. Kali 3. Ayo kali 3. Ini ku ada lomong tapi kali 3. Topi kali 3 berarti yang sama kagem panjenengan. Matur nuwun doanya kemarin Mas Faiz. Sami-sami Mas Deni. Sehat-sehat pokoknya. Mas, alhamdulillah dapat kabar. Mas, kula niki bibar kali 3. Mas Deni wis patut munggah di salah satu panggung mboten Mas di Sydney. Nggih. Brengose ambek jenggote cukur dhisik. Malaysia apa Singapura kemarin? Lanjut ke Malaysia, lanjut ke Sydney terus alhamdulillah lagi. Mas Deni, terima kasih Mas Deni. Itu Pak dapat beasiswa. Kali 3. Masa urung pantes kula niki.
kali tiga. Terima kasih Mas Denny, terima kasih. Mas. Kemarin Mas. Sik, nak takoni Mas Denny ya pantes pora sik. Mas Denny pantes pora camat ndak panggung Mas Denny. Mas, Lek takon nang kancane jelas sepakat, lek karo musuhe kan ora sepakat lho. wis patut munggah panggung. Iwak kali metu. Iya pause metu. Iya Mas Denny. Mas Denny itu Sleman, bosnya Sleman, Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis ditekan Pantes, Cok. mesti. Kuwi mono Bilal. Ora, Pak. Mas. Ya Allah. Mas Denny ya pantes pora sik. Mas Denny pantes pora camat ndak panggung Mas Denny. Burung pantes, Mas. Dereng pantes Bilal lho. Takok nang kancane jelas sepakat. Kan jarene Mas Denny niki lho. Pun pantes dados Bilal jare Mas Denny. Iwak kali metu. Iya pause metu. Jare Mas Denny pantes dados Bilal jenengan, ora pantes dadi Sleman, bosnya Sleman. Jogja. Bilal kuwi biasa enek-enek wayahe nduman berkat iki gur oleh suwiwi ya ora tau oleh dodok. Pantes yo. Kuwi mono Bilal. Oh, berarti niki untuk sementara niki niku nggih, Mas. Maksudnya bulan suci niki libur nggih. Pantes Bilal. Enten jadwal medal Ramadan ini cuma 3. Yang jauh loh, yang agak jauh loh. Sidoarjo tarik itu mau perbatasan Mojokerto besok tanggal 15, tanggal 23 di Candi Sidoarjo, tanggal 24 di Lamongan. Oh, 24 bulan puasa ini. Ya, 24 puasa ini di Lamongan. Untuk sementara niki Lamongan ini mak pundi, Mas? Di Turi. Kemlagi Lor. Suci niki libur nggih. Enten jadwal medal cuma 3. 24 itu kira-kira lebaran kurang pinten dinten, Mas? Kirang 7 atau kirang 5 hari, kira 6 atau 7 harian. Pasar Mojokerto besok tanggal 15, tanggal Berat. cak 1 2 3 tek 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 tek. Tanggal 2 Berarti undi kali kula. Kula kali 5 ada kali 5 itu dari Pak Joko. Pencet kali 5-nya lemparkan. Pencet kali 5-nya lemparkan. Jangan kasih kesempatan Cak Mat pokoknya. Lamongan ini mak. Pencet kali 5-nya lemparkan. Kemlagi Lor. Cak Mat badalan kubis jarne. Pencet kali 5-nya lemparkan. 10 detik lagi. Dinten, Mas. Kirang 7 atau kirang Pencet kali 5-nya lemparkan. kira 6 atau 7 harian. Nah, kono aku paling Cak Mat Ordul, Gus. Nggih, Cak Mat Ordul ku ada jadwalnya. Estu ku ada. Semerap kula. berarti undi kali saking akeh sampai rata oleh sang. Pencet kali 5-nya lemparkan. Pencet kali 5-nya Mas Denny koncone lemelas menit. pokoknya. Eh, Pencet kali 5-nya. kula insyaallah lebaran kurang Lamongan, Mas. Kurang pinten? Kali 5-nya lemparkan. Lebaran kirang 3 hari anten jadwal ten Lamongan kula. Nggih, jadwal mudik. Bacul. Nah, kono. Bacul aja. Yo. 4 mawar, lemparkan mawarnya 4 mawar. Orang berbeda. Semerap kula. Saking akeh. mawar, Dewi empat kira. Mboten enten acara-acara Wali Songo panjenengan. Dua lagi. Hah? Wali Songo apa? Bone Tuban mriku. Nggih. Lebaran Enggak ada. Lamongan, Mas. Enggak ada. Tahan dulu, nunggu kali 3, tahan dulu kalian. Nunggu kali 3, tahan. Ten Lamongan kula. Kasihan Cak Mat sudah jauh, kasihan. Tahan dulu. Aku ki nek menang yo 4 mawar. ora patut, lemparkan mawar. kalah pantas. Orang berbeda. Barike aku arep ndemi wong-wong kebacut. Mboten enten acara Kali 3. Aca kali 3 aja. Kali 3. Enggak ada. Mosok kali 3 iki nek mboten ora ndek adab. Nek kalah kok ya mesuk kok ya ora. Awak dhewe aja ngalah capek. Ngono Kali 3. kasihan. Pak Isa aku udah undi rumangsam. Aku iki nek menang jauh. Kali 3. Ayo kali 3 lemparkan. Pantas. Apa yang ada lemparkan.
Wis to ya. Barike Mas Denny lho, Mas Denny lho Cak Mat. Mas Denny lho, gak kepikir Cak Mat menang belas. Kali tiga Aku kula wau pun ngomong, kula niku ketoke hubungane sae kali Mas Denny ketoke sae. Mboten ora ndek ketawi sae ning tiap ning nggon wis hawane gur kudu ngekrip kula mawon. Mas Denny, terima kasih Mas Denny. Cukup Mas Denny, cukup. Jangan banyak-banyak. Udah Mas Denny, eman-eman duit Mas Denny. Jangan Mas Denny. Kali tiga. Ketoke Parkan. Eman-eman Mas Denny. Ada dipotong TikTok nanti eman-eman. Jo, eman dipotong TikTok Mas Denny. Terima kasih banyak Mas Denny, sehat-sehat. Follow Cak, ada langop Cak. Aku kula wau pun itu alhamdulillah itu mungkin bentuk ucapan terima kasih karena apa kemarin pas Komal begini itu pas lagi guyon-guyon wala Cak Mat alhamdulillah anak saya diterima Cukup Mas Denny, cukup. Jangan banyak-banyak. salah satu di of Sydney Masya Allah Alhamdulillah. Nah, selisih 1 menit ya Allah alhamdulillah lewatnya lewat beasiswa Eman dipotong TikTok Mas Denny. Terima kasih banyak Mas Denny, sehat-sehat. itu kampusnya anaknya Mas Denny itu seberangan kali waktu kampus saya di Sydney dulu. Oh, jejer nggih. Celak ngoten nggih. Ya apa dijajak Mas Denny anaknya Mas Denny itu di sebelah kanan, saya di sebelah kiri, itu kampus saya. Anak saya Kirinya waktu apa? dulu saya Kirinya berarti. Sydney Masya Allah. Nah, selisih 1 menit ya Allah alhamdulillah lewatnya Delala Delala Terakhir menang belas Cak Mat. Nang kene nek Mas Denny tok wis tebal ya. kampus saya di sini. Jejer nggih. Mas Denny ketoke sae Gus. Tapi awane kudu ngekrip kula mawon. Itu kampus saya. Waktu dulu saya. Beb Ali biasanya nantang-nantang Beb Ali. Tuh. PK Mbak Habib Ali. Ono Mas Denny. Aman. Masuk. Masuk. Terakhir. Azan. Asno ala. Lasran. Masa pun ada mriko. Ini ku. Belas Cak Mat. Nang kene nek Mas Dereng sih. Tebal ya. 13:49 kayaknya. Maturi Gus. Di tempatnya panjenengan iku nopo leres maksudnya setiap ujung satu kampung itu ujung sana dengar sana itu semuanya itu ada dengeran ngaji terus gitu Mas. Kami Habib Ali. Ono Mas Dek. Tep cah. 1 2 3. Tek tek bareng. 1 2 3. Tek tek. Ada. Pokoknya Camat aja sampai menang boy. Lasran. Coba tangan sisi, tangan 5. Dereng sih. 13. Kalau kemarin Gus Fatih matur di tempatnya Mas Faiz itu luar biasa. Di tempat jam segini di Surabaya itu setiap orang kampung itu ujung sana kitab ngaji sembarang gitu. Ada dengeran ngaji terus gitu. Oke. Tep cah. 200 orang. Enggak usah banyak-banyak, 3 kali aja tep-tepnya. 1 2 3 gitu. Ayo gas. Pokoknya Camat aja sampai menang boy. Bareng. Coba tangan sih. Gonku ping loro ae. Tek ngono tok ae tapi kerep. Gon kuping telu ae. Kalau kemarin Surabaya lancar. Fatih matur. Gini loh, Cak. 1 2 3 gitu aja. Tek. Segini jam segini. Assalamualaikum Gus di Surabaya saya. Surabaya. Evi Novita, terima kasih Evi Novita. Mas Denny, terima kasih Mas Denny, Evi Novita. Bu Sumiati, terima kasih Bu Sumiati. Bel Merisi macet, Gus. Bel Merisi. Ini siapa ini? Warung rawon Buklah. Gonku ping loro. Salam saking Lampung, Gus. Tuku serba ada online ini Lampung toh. Lampung mana, Mas? Ikut acara saya pas kemarin di Lampung kah? Apa gimana? Gini loh, Cak. Tep pencah, masuk 11 Cak. Bandar Jaya. Bandar Jaya itu mana? Evi Novita, terima kasih Evi Novita.
Monggo mampir teng warung. Warung pundi niku mboten Semerap kula. Busungnya wong kula ora ngerti warunge, ora ngerti wonge kok moro-moro mampir. Macet, Gus. Ndul mrisi. Ini siapa ini? Warung rawon Bukla. Lokasi sebelah Kelurahan Jagir. Sebelah Kelurahan Jagir. Man muat warung apa man sebelah Kelurahan Jagir man? Tuku serba. 20 cah, 20 poin cah, 20 poin cah. Aja 20 poin cah, 20 poin. Hei, 20 poin. Ayo. 20 poin. 20 poin. Tep pencah. Peh. 1 2 20 poin pokoknya. Ayo 20 poin. Cak Mat yang pun di Ponorogo. Assalamualaikum Gus. Salam. Ndro semua Gus. Nggih ndro semua kula. Gus ketika acara Gus Widak kok mboten ketinggalan panjenengan. Kula ada undangan Mas. Mohon maaf banget. Udah mau berangkat ternyata ada acara sudah lama. Aca 20 poin cah. Sehat-sehat Gus. Ini pangestune. Sebelah Kelurahan Jagir. Arif bukan malam bulan puasa napa mawon Gus? Naos. Eca, berangkat tercapai. Oh, Mas Denny lagi. Terima kasih Mas Denny. Ora kalau Mas, maksudnya niku mbot. Tapi ten dalem toh, maksudnya free ngoten. Teng dalem. 20 poin pokoknya. Ayo 20 poin. Cak Mat yang pun di Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada orang Ponorogo. Terus ketika acara Gus Widak kok kali dua. Apa? Ada undangan Mas, mohon maaf. Mas Denny tak kon gas wong loro tok esret ngene lho. Mulai esuk 20 poin cah. Sehat-sehat kali dua. Ini pangestune. Kotol aku kok wis ning Medion konae langsung cus rono budale. Naos. Budale Ayo berbedok. gas. Kapan kesini? Apa waktu hataman ngaji? Oh itu lo gas dari Mas Denny. Gas dari Mas Denny. Mas, maksudnya niku mbot. Tapi ten dalem toh, maksudnya Kali dua. Mas De. Kali dua cah. Apa? Mas Denny dikon dhewe ae, maksudnya Di sini ngejak Mas Bogor napa Mas Denario lah niki jantosan supir tiang jaler-jaler mawon Mas. Ini takon nggih usahakan Bu Irma lo ditinggal. mulai esuk. Kali dua. Ya kasihan Bu Irma toh lah ditinggal. Langsung cus rono budale Iya sih, tapi engko nek di sini. Apa waktu Mas Denny seneni Bu Irma golek radijak. Kali dua. ya sampai ngene lho urung kono. Maret jatah kula bayar wifi Gus. Bayar wifi napa bayar wifi ini kita Bu? Ngejak Kadal am. Bijing malih Gus. Poin kula sampun habis. Nggih Bu, matur suwun sanget. Ya Allah, sampai ngono lho Bang. Jan. Bandar Jaya niku arah lintas Sumatera arah Bandar Lampung Kota Bumi. Kula asline Tretes Pasuruan. Walah, nggih. Ya kasihan Bu Irma to lah ditinggal. Bandar Lampung. Mas Denny MVP-nya. Iya sih, tapi engko nek Mas Denny yang kondang maksudku rumah sakit jiwa nggih. Maksudku anu aja lho jak mati. Nunggu waktu ngaji hataman aja enak. Di sini ngaji hataman. sampai ngene lho urung kono. Maret 20 malam 21. Wifi apa bayar wifi ini kita? Allah iku aja genting-gentinge Mas. Genting-gentinge. Kondisi rumah lagi enggak tenangnya itu. Arah lintas Sumatera arah Bandar Lampung Kota Bumi. Kelas ini Tretes. Inggih Gus ini enggak ada kesanggupan. Wifi ini wifi rumah buat ngaji ini Mas. Mbak apa Bu tadi? Itu sudah ada siapa namanya? Sudah ada Mas Ali namanya, orang Kediri yang setiap bulan bayar buat wifi ngaji. Ngaji hataman aja enak. Di sini ngaji hataman. Terus main ke Temboro. 20 malam 21. Enggak ada acara apa-apa ngapain ke sana. Genting-genting. Mungkin jam pinten ngaos ibadah tarawih jam 9 Bu. Kali 3 aja, kali 2 aja. Kali dua. Bonus sih lo kali 2. Masya Allah. Halo Gus Sois, halo. Dapat salam dari Ning Zara WKWK. Ning Zara WKWK. Sopo Ning Zara WKWK? Ngaji ini Mas. Mbak. Sudah ada. Aja kali dua aja. Mas Ali. Kenapa untuk berwudu itu kalau basuh tangan itu sekali kanan langsung 3 kali apa 1 2 ngoten Mas. Yang baik yang mana? Mungkin jam pinten ngaos ibadah tarawih. Yang baik yang mana gitu dah. Kali 3 aja, kali 2 aja. Itu ada perbedaan pendapat. Saya tak bukane camat. Masya Allah. Halo Gus Sois. Sik cayo tak bukane kita cayo. Kalian kalau ada misi bonus dibereskan. Tak bukane kita Ning Zara WKWK. Sopo Ning Zara WKWK? Aja kali dua aja. Mas Faiz, Tak bukakan kitabnya. Untuk berwudu itu kalau basuh tangan itu sekali kanan
langsung 3 kali apa 1 2 1 2 ngoten Mas. Nah, yang Sing baik bener. yang mana? Yang baik yang mana gitu dah. Nah, Bisa mawar. Dan pendapat, saya tak buka Cak Mat. pripun? Cek Cayo, tak bukannya kita Cayo. Kalian kalau ada misi bonus, Pripun, Mas? bereskan. Bentar, saya Cak Mat. Sabar. Sabar. Ora lah, ora ket. Ora ket. Iya, gila, misalnya. Laman lamtana. Presiden. Selak buka bos ora. Tiga mawar. Kowe Den Pras iki Den Pras niki lho Mas Faiz yang kula nate critakne panjenengan niku. Den Pras Sabar. niki ora lah ora ket. Luar biasa beliau. Laman Nah ini loh, Cak Mat. Masalah pembasuhan 3 kali itu prakteknya gimana? Kali 3 urusono cah. Aku tak ngurusi kitabnya. Aku ngurusi kali 3. Jangan sampai kalah karo Mas Denny. Mas Denny siapa sini? Karo Mas Ordul. Delok Mas Ordul lho. 1240 urusono cah, dang cah. Aku tak ngurusi kitabnya. Den Pras Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj itu dikatakan begini. nate critakne panjenengan. Qaulu wa taslisul ghusli kali 3 cah. Wa yadharu annahum mukhayyarun baina ta'khiri salasati kullin min hadzaini an salasatil ghusli wa ja'li kulli wahidatin minhuma aqiba kulli wahidatin min hadhi. Jadi sebenarnya dalam praktek apa namanya itu pembasuhan tangan kanan kiri yang itu masing-masing disunahkan untuk dibasuh 3 kali. Apakah itu dibasuh dengan takhiri salasati kullin min hadaini? Mas motor dulu loh. Berarti tangan kanan 3 kali. Kanan 3 kali. Setelah itu kiri 3 kali. Atau prakteknya begini, kanan 1, kiri 1. Kanan 1, kiri 1. Yang benar yang mana? Dua-duanya bisa. Tapi yang paling baik wa annal ula aula. Cara yang pertama yaitu 1 2 3. 1 2 3 itu lebih baik. Tangan kanan kiri. Itu ada dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Untuk dibasuh 3 kali. Cah kon ngurusi ngono ora beres belas. Sok waduh ben ambek Cak Mat Ordul. Win 5 sok tebel lho cah. Bocah ya. Berarti tangan kanan 3 kali. Gebu ya Cak Mat Lon. Welek gini. Kiri 3 kali. Gini welek gini Cak Mat. Atau prakteknya begini. Ya Allah ora Kiri 1. kawulane di Pulau Soro. Lah wong Cak Mat ono bose kok ono Den Pras. Ya mesti ae. Tapi yang paling baik wa annal ula aula. Cara yang pertama yaitu 1 2. Jadi gitu Cak Mat. 1 2 3 itu lebih baik. Bisa kanan kiri selang-seling atau kanan 3 kali kiri 3 kali. Sama-sama mendapatkan kesunahan. Cuma praktek yang paling baik itu kanan 3 kali habis itu kiri 3 kali. Bocah. Oh, ya terus Mas untuk bacaan niatnya itu dari hati boleh enggak? Ibaratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iku pakai asyhadu alla ilaha illallah dhisik apa langsung nawa itu doa itu dibaca pas megang muka ayo. Ya, kalau niatnya dibaca pas waktu membasuh muka pertama kali. Jadi gitu Cak Mat. Oh. Belum itu enggak 40 orang. 1 2 3. Tek 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 tek. Sama-sama mendapatkan kesunahan. Cuma praktek yang paling baik itu kanan 3 Sebelum- kali habis itu kiri 3 kali. Belum membasuh tangan itu enggak baca apa-apa enggak apa-apa. Untuk bacaan niatnya itu Sebelum membasuh hati boleh enggak? Sebelum seperti ini tangan itu enggak usah baca apa-apa. Iku pakai asyhadu itu illallah dhisik apa langsung gimana Cak Mat? itu dibaca maksudnya pas buka keran ya, buka keran itu kan terus Niatnya dibaca megang pas apa waktu membasahi membasuh muka pertama. tangan. Oh, Itu sambil membaca doa apa enggak? Enggak. membaca doa 1 2 3. Yang jelas niat melakukan kesunahan-kesunahan wudhu agar itu semuanya bernilai pahala. Belum membasuh tangan itu enggak. Kalau niat wudhunya kan nanti pas basuh wajah. Sebelum itu kan basuh tangan, dan lain-lain kan. Itu diniati melakukan kesunahan wudhu, melaksanakan kesunahan-kesunahan wudhu agar bernilai pahala gitu. Nawa itu contohnya membaca apa, Mas? Gimana Cak Mat?
Yo gini ku niat dalam hati niat ingsun ngelakoni kesunahan wudu. Pun dibasuh tangannya. Habis itu kumur. Habis itu istinsyak gitu. Sambil membaca doa apa enggak? Tuh. Doa. Kalau enggak kalau habis kumur terus muka gini enggak apa-apa, Mas. Ya enggak apa-apa, itu sunnah. Sunnah itu. Kalau niat wudhunya kan nanti pas basuh wajah. Sebelum disolapan loh. Dan lain-lain kan. Itu diniati melakukan kesunahan. Melaksanakan kesunahan wudhu agar bernilai Ini pahala. aduh keselak jek ini. Ya, kalau Ramadan jangan, lek Ramadan ojo poso-poso. Ini ku niat dalam hati batal wudune. Itu kalau nggak Ramadan dibasuh tangan. Empat mawar. Ramadan. Kalau Ramadan. Tapi kalau Ramadan itu kuping nggak usah dibasuh, Gus. Tuh. Kenapa nggak dibasuh? Dibasuh tetap diusap, bukan dibasuh, diusap. Terus muka gini. Empat mawar. Ya, nggak apa-apa, itu sunnah. Ya nanti melebihi ke kuping mboten apa-apa. Nggak apa-apa. Lapen loh. Ya. Maghrib. Aduh keselak jek. Maghrib. Jangan, Lek Ramadan. Terus ya langsung terus Batal wudhunya. Itu kalau nggak Ramadan. Empat mawar. Ramadan. Maghrib ya, Mas. satu kali kalau Ramadan, Mas. Kuping nggak usah Apa? dibasuh, Gus. Basuh Kenapa nggak dibasuh? berarti habis Dibasuh tetap kuping diusap, cuman bukan dibasuh. biasanya kan ada orang buru-buru langsung disaduk-saduk ngene itu. Ya nanti melebihi ke Oh, no aja mat. Azan. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Ini pun Tiga kali tiga. Maghrib. Arif berdiri, makasih ya Allah. Kali tiga cah. Jangan sampai kalah becak mat ordul. Ya. Makasih. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu. Lah, baca doa Allahumma lakasumtu itu juga cak mat yang paling baik itu setelah kita berbuka, bukan sebelum. Setelah berbuka. Berarti minum gitu ya. Minum makan kurma. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Soalnya artinya itu ya Allah, Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu karenamu aku telah berpuasa. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan denganmu aku beriman dan atas rizkimu aku telah berbuka. Lek durung buka ndonga ngono ora masuk. Setelah kita berbuka, bukan sebelum. Tapi seumpama sebelumnya enggak apa. Sami, Mas berarti. Alhamdulillah Mas Arif Kediri kita dapat ilmu baru bersama itu ya. Mas Faiz yang luar biasa. Hari yang luar biasa di bulan yang penuh berkah ini. Aku dongoku dijabah karo Gusti Allah ning makom. Aku ketemu wong ampuh, alhamdulillah gitu. Nggih, Mas Arif Kediri. Alhamdulillah. Dan denganmu saya off dulu ya, sudah maghrib iman dan atas rizki. Yo nggak bisa medal ini kalau nungguin waktunya entel. Siap. Mereka Tapi seumpama sebelumnya Mas berarti. Alhamdulillah Mas. Barioyo kula ajeng pokoke ajeng maringi tausiah wis patut napa dereng ngoten. Luar biasa di bulan yang penuh berkah ini. Aku dongoku dijabah karo Gusti Allah ning makom. Selesaikan dulu, siap. Ono wong ampuh, atur suwun. Nggih, Sami-sami. Terima kasih banyak Cak Mat, sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Saya off dulu ya. Waalaikum. Yo enggak bisa. Teman-teman semuanya yang di bawah terima kasih banyak ya yang sudah tap-tap, yang sudah give. Terima kasih banyak semuanya, sehat-sehat. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barioyo kula ajeng pokoke ajeng maringi tausiah wis patut napa dereng ngoten lho. Selesaikan dulu, siap. Atur suwun. Sami-sami. Terima kasih banyak Cak Mat, sehat-sehat. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Waalaikum. Teman-teman semuanya yang di bawah terima kasih banyak ya yang sudah tap-tap, yang sudah give. Terima kasih banyak semuanya, sehat-sehat. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.